Iya, Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujud Sumping di program Visiting Practitioner di P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ini adalah program yang menghadirkan praktisi khususnya di bidang-bidang dalam ruang lingkup program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Saat ini ya STI Sirojul Falah Bogor memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah S1 atau Sarjana Pendidikan Agama Islam, yang kedua adalah program Sarjana Ekonomi Syariah, kemudian yang ketiga adalah program Sarjana Hukum Keluarga Islam, dan yang terakhir adalah program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi hari ini ya ini adalah secara spesifik adalah visiting practitioner untuk program studi Hukum Keluarga Islam ya. Hari ini sangat spesial karena kita kehadiran dengan Ustadz yang sangat luar biasa nih, Ustadz Kandidat Dr. Abdul Aziz MPD. Ya, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, Anda Prof. Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. barakallahu fiik ya. Kita akan membahas hari ini ya terkait dengan bagaimana sebenarnya mewujudkan keluarga yang sakinah, mungkin tambahan mawaddah warahmah ya, utamanya di era digital sekarang ini ya. Karena saya rasa ini menjadi topik yang menarik gitu ya. Mungkin saya ini dulu ini Ustaz apa kemarin tuh saya ada cerita, ada kebetulan ada 3 orang saudara gitu ya. 3 orang saudara laki-laki semuanya gitu ya. Dan ketiganya itu sudah menikah, ketiga-tiganya itu sudah menikah dan sudah punya anak, bahkan sudah ada 2 itu yang sudah punya cucu gitu ya. Jadi berarti kan usia pernikahannya itu adalah antara 10 sampai 15 tahun gitu ya. Tapi kemudian ini biasanya memang kalau secara siklus keluarga itu ya jadi hal yang perlu hati-hati ya. Nah, jadi bukan hanya kalau ada satu teori mengatakan itu tahun pertama itu adalah semacam kayak apa ya penyesuaian sehingga dianggap itu sebagai apa ya kayak dalam tanda petik itu kayak neraka gitu ya 1 tahun pertama gitu ya. Tapi kemudian tahun-tahun berikutnya akan lebih landai, kemudian akan lebih harmonis. Tapi nanti pada masa-masa tertentu gitu ya itu ternyata mengalami goncangan yang sangat dahsyat gitu ya. Nah sehingga kemudian bagaimana upaya ya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting sekali, baik baik secara teoritis ataupun secara praktis ya. Kita sapa juga, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Neng Lilis, ada Ibu Irma, ada Ibu Sumarti, ada Betty Purnamasari, ada juga ini Ibu atau Teteh semuanya ya, mungkin Teteh ya. Nina Fitriana, terima kasih yang sudah hadir nih. Yang pasti ini ya Pak Ustaz Abdul Aziz kayaknya nih.
Baik, menarik sekali ininya ya. Jadi latar belakang kenapa topik ini menarik dan saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi akan berterusan karena memang selama manusia itu selama manusia itu masih berkeluarga, ya pasti akan banyak masalah yang dihadapi ya. Utamanya nanti kaitannya dengan bagaimana ya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mungkin ya keyword awalnya itu ketika bicara tentang keluarga sakinah bukan berarti juga istilahnya itu damai tanpa ada konflik, tanpa ada istilahnya itu kerenggangan gitu ya. Jadi ibarat katanya itu kalau ibarat sayuran itu kalau tanpa garam itu katanya kurang enak gitu ya. Jadi kayak dalam keluarga itu ya mungkin ya ada tentu saja ada konflik-konflik kecil. Belum lagi tadi ya ketika sudah memasuki mungkin usia pernikahan 10, 15 tahun itu biasanya ya banyak hal yang kemudian menjadikan ya baik itu suami ataupun istri ya perlu kembali merefresh ya dari perjanjian awal, dari akad awal dan juga mungkin ada hal-hal tips nanti mungkin yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz nih ya. Dan tamu kita hari ini ya, tamu sekaligus sahabat luar biasa ini ya, inspirasi saya nih Ustaz Abdul Aziz ini ya. Beliau juga dosen dan juga sekarang sebagai P3K penyuluh ya, penyuluh di kantor urusan agama ya, Kabupaten Bogor. Jadi sangat tepat sekali dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengambil hikmah, kita bersama-sama mengambil pelajaran dari materi yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, jadi nanti seperti biasa lebih kurang dalam 30 ya menit nanti Ustadz Abdul Aziz akan memberikan pemaparannya ya setelah itu nanti baru kita akan diskusi bersama ya terima kasih kepada Abah Suhendi juga yang sudah hadir ya nanti kita bisa diskusi dan mungkin nanti akan banyak belajar juga nih ke Ustadz Abah Suhendi nih ya terkait dengan bagaimana nih mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah nanti kita akan undang di sesi diskusi ya jauh-jauh dari Sukabumi nanti Abah Suhendi harus memberikan inspirasi juga nih kepada kita bagaimana nih dalam kaitannya dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Aziz MPD untuk memberikan pencerahannya. Fa'alaihi faliyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz, mangga. Sudah ada ya, Pak Siap, Dokter? sudah kelihatan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, Salam warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kakanda Prof. Dr. Abdul Misno Umain, MH, MPD, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah memberikan kesempatan kepada Al-Fakir untuk senantiasa memberikan bukan wejangan ya, bukan eh, sesuatu yang akan menggurui, tapi kita ini lebih ke sharing, lebih ke berbagi. Kita sebagai teman semuanya, sebagai sahabat, mungkin pada saat ini yang diberikan mandat untuk memberikan materi pada malam ini adalah saya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun keluarga sakinah di era digital, di era yang dimana serba digital ya. Jadi membangun keluarga sakinah ini bagaimana sih supaya tetap harmonis, supaya tetap ada dalam kasih sayang yang penuh gitu ya. Nah, kenapa? Apa aja tantangannya? Bagaimana peluang yang harus kita laksanakan? Nah, mungkin ini tentunya yang pertama adalah pemahaman agama yang mendalam ya. Tak lupa juga sahabat-sahabat yang telah hadir, ada Bu Neng Lilis, Teh Irma, Bu Sumarni, Teh Betty, dan sahabat-sahabat yang lain kita insya Allah akan lebih menggali bagaimana potensi-potensi pemahaman-pemahaman agama tentang keluarga sakinah ini. Nah, tentunya yang pertama teman-teman bahwa untuk menciptakan keluarga yang harmonis,
keluarga yang baik itu memerlukan pemahaman agama yang mendalam. Tentunya yang pertama dasar utama itu adalah membangun keluarga sakinah ini adalah dengan semakin mendalami pemahaman agama di antara kedua belah pihak, baik antara suami maupun dengan istri. Tahu nih mana hak sebagai seorang suami, mana hak sebagai seorang istri. Apa aja hak-hak suami terhadap istrinya? Apa aja kewajiban-kewajiban istri terhadap suami? Begitupun sebaliknya. Dan ini fungsi yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ajaran Islam tentang keluarga, tentang pernikahan, peran suami istri. Nah, bagaimana eh, peran seorang suami ini di dalam keluarga, menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin bagi keluarganya, menjadi suri tauladan, menjadi uswah bagi keluarga terdekatnya, bagi istri, bagi anak, ya. Kenapa ini sangat perlu, penting untuk dipahami oleh para suami, oleh para istri juga. Karena tidak lepas antara hubungan keluarga itu di antara suami dengan istri. Peran suami istri ini menjadi pedoman yang sangat penting tentunya di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, bagaimana selanjutnya supaya keluarga ini semakin harmonis, keluarga ini semakin damai, semakin tenang? Tentu ini diperlukan komunikasi yang efektif dalam keluarga. Terkadang kurangnya komunikasi yang baik, ya, komunikasinya tidak terbuka, ya. Kenapa komunikasi harus terbuka? Nah, kenapa harus jujur? Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, ya. Ketika ada masalah di keluarga, ada problem, berarti ini ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Akibat apa? Akibat tidak adanya keterbukaan antara suami dengan istri ataupun antara istri terhadap suami. Yang kedua, dengarkanlah curhatan suami, dengarkanlah curhatan istri. Kedua belah pihak itu dengan bijak. Memahami perspektif pasangan dan anak-anak untuk membangun empati. Jangan sampai ketika istri mau curhat, kita abai. Jangan sampai ketika kita ingin curhat, istri mengabaikan. Dan ini juga yang perlu komunikasi yang tetap dijaga, ya. Yang selanjutnya hindarilah konflik sebetulnya, ya. Walaupun memang di dalam berkehidupan keluarga, kata Pak Dokter tadi, tidak adanya, bukan tidak adanya konflik, bukan tidak adanya perbedaan pendapat, bukan tidak adanya apa namanya masalah, bukan. Justru dengan adanya masalah, dengan adanya konflik, jadikanlah hadapi dengan sesuatu yang bijak. Seperti itu ya. Aduh, ada telepon. Ya, seperti itu. Nah, jadi hindarilah sebisa mungkin konflik ini. Kenapa harus dihindari? Ketika ada konflik harus bagaimana? Carilah solusi bersama. Ya, kenapa? Untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan. Ya, seperti itu. Nah, jadi dengan komunikasi yang efektif di dalam keluarga, insya Allah ini akan lebih menjaga keharmonisan untuk keluarga di masa yang akan datang. Jadi setiap apa perjalanan keluarga luka-liku yang terjadi, insya Allah bisa dihadapi. Ya. Selanjutnya, apa sih manfaat teknologi untuk keluarga? Ya, karena kita sekarang di zaman era digital. Nah, manfaat teknologi untuk keluarga. Yang pertama tentu mempererat silaturahmi. Izin Kanda telepon sebentar ya, penting kayaknya ya. Sebentar ya. Silakan, silakan. Baik, terima kasih ya. Luar Nah, biasa nih Ustaz Aziz tadi untuk apa pengantar awalnya ya, karena kaitannya nanti dengan apa dengan apa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Karena betul tadi ya. Tadi ini juga langsung ada pertanyaan dari Bu Irma juga nih ya terkait dengan apa dengan istilahnya itu gimana nih ya. eh, Secara teori itu sudah bisa gitu ya. Secara teori itu paham, tahu, tapi
dalam prakteknya kok apa berbeda gitu ya. Ini tentu nanti kita sikapi nih dengan apa dengan baik ya. Jadi gimana triknya ketika ternyata orang itu udah tahu ya sudah tahu hak dan kewajiban tapi ternyata masih saja. Kita lanjut dulu ya ke Ustadz Siap. Abdul Aziz. Silakan Oke, Ustadz. kebetulan ada telepon. Mohon maaf, penting barusan. Ya, siap, Oke, lanjut lanjut. ya. Nah, Selanjutnya nih, apa sih sebetulnya manfaat teknologi untuk keluarga? Karena sekarang kita hidup di mana zaman sekarang ini tidak lepas dari gadget ya, tidak lepas dari handphone, tidak lepas dari internet gitu ya. Bagaimana yang jarak antar yang tadinya jauh bisa menjadi dekat gitu ya, yang tadinya dekat bisa menjadi jauh gitu ya. Nah, ini adalah manfaat teknologi untuk keluarga. Yang pertama ini mempererat silaturahmi. Jadi dengan teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan keluarga, dengan istri, anak yang jauh sedang kuliah, adik yang jauh sedang bekerja, orang tua yang jauh sedang di perantauan dan yang lain sebagainya. Istri sedang jauh dari suami dalam keadaan bertugas. Nah, manfaatnya dengan berkomunikasi baik melalui WhatsApp, melalui telepon dan yang lain sebagainya, ini menjadi salah satu eh, memperkuat tali kasih sayang, memperkuat tali cinta kasih di antara suami dengan istri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Ya, artinya akses informasi dan edukasi ini mudah sekarang melalui internet. Apapun yang kita butuhkan, tanya Mbah Google. Ya, apapun yang kita inginkan, tanya YouTube. Apapun yang kita inginkan, klik di HP. Makanya disebut phone gitu ya. HP yang pintar, HP pintar. Artinya semua segala apapun semua sudah ada di internet. Nah, dengan adanya teknologi ini manfaatkan. Oh, bagaimana nih saya tidak tahu bagaimana cara kiat-kiat supaya suami kita sayang terhadap kita. Bagaimana cara-cara untuk membahagiakan istri kita. Bagaimana kiat-kiat cara-cara untuk membahagiakan suami atau pasangan kita. Semuanya kita manfaatkan dengan baik. Yang selanjutnya ini bisa menjadi hiburan yang sehat ya dengan adanya teknologi ini. Kenapa kita bisa mencari hiburan yang positif, berkualitas ya melalui YouTube, melalui apa internet dan yang lain. Ini akan menjadikan sesuatu hal yang lebih menyenangkan. Karena nanti hormon endorfin kita keluar. Hormon bahagia kita keluar gitu ya. Ketika kita selalu menggunakan segala sesuatu itu dengan baik, dengan positif, dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mengelola penggunaan gadget ini? Bagaimana mengelola penggunaan handphone, misalkan? Yang pertama, tetapkan aturan penggunaan HP gadget itu bersama anak. Kita harus mempunyai aturan yang baku di dalam keluarga. Kita jangan takut, kita jangan ragu buat aturan. Misalkan kalau saya jam 21.00 tidak boleh lagi menggunakan HP untuk anak. Tidur, istirahat, misalkan. Atau di keluarga bapak, misalkan di keluarga teteh, di keluarga ibu. Anak-anak batasi waktu. Untuk anak sehari 10 menit. Sehari sekali lihat 5 menit. Silahkan. Bagaimana komitmen yang dibuat itu adalah untuk kelangsungan kehidupan, kebaikan, kebahagiaan keluarga yang harmonis. Ya. Yang selanjutnya, ajarkan anak untuk menggunakan teknologi secara bijak, secara bertanggung jawab. Jangan sampai anak melihat hal-hal yang tidak baik. Karena sekarang konten-konten di HP itu, apalagi ketika anak melihat ya, banyak situs-situs yang tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur misalkan. Dan sekarang semuanya terbuka. Awasi anak kita, monitor anak kita, membuka apa anak kita, mempelajari apa anak kita. Dan ini ajarkan sejak dini kepada anak. Nah, tidak boleh melihat yang ini, lihatlah yang ini. Nah, harusnya yang ini ya. Terus berikan masukan, terus monitoring, terus
awasi secara bijak. Selanjutnya, batasi waktu bermain, ya, batasi waktu bermain HP, batasi waktu bermain gadget, ya. Dorong aktivitas yang positif. Teteh, AA, jangan lihat HP terus, main yuk. Kalau masih kecil anaknya ajak main dengan hal yang lain selain gadget. Berikan pemahaman-pemahaman yang membuat rangsangan otak anak ini bisa menerima dengan baik. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang bisa meluluhkan anak kita. Rangkul anak kita, ya, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Supaya apa yang kita sampaikan, nih, mereka langsung dapat mencerna, mereka langsung dapat menerima seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang terpenting. Bagaimana sih menjaga keharmonisan rumah tangga? Karena kebanyakan tadi kata Pak Prof. Dr. Misno gitu ya, udah punya anak dua gitu ya, sudah menikah 10 sampai 15 tahun, tapi tiba-tiba ada ujian yang sangat besar. Ya, terkadang suami tidak terbuka sama istri atau istri tidak terbuka terhadap pasangannya. Ya, kita melihat situasi dan kondisi. Terkadang, oh kenapa si istri tidak mau terbuka? Oh ternyata suaminya seperti ini. Suami tidak terbuka terhadap istrinya, kenapa? Oh ternyata seperti ini. Dan ini menjadi salah satu introspeksi di antara kedua belah pihak. Kenapa? Apa sih kiat-kiat keharmonisan di dalam rumah tangga? Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama tentu bisa saling menghargai dan menghormati antara suami dengan istri. Istri menghormati, istri menghargai suami, istri bisa menerima. Apapun keputusan suami yang selama itu tidak merugikan seorang istri dan itu hanya akan mendapatkan tujuannya adalah untuk sebuah keharmonisan ya ikuti ya. Yang selanjutnya membangun komunikasi yang terbuka, yang jujur. Ketika ada masalah selesaikan dengan baik. Ketika datang masalah komunikasikan dengan baik ya. Ketika tidak bisa dikomunikasikan, nah itu baru nanti itu di luar layarnya ya. Jadi, oh ternyata tidak bisa dikomunikasikan. Kita sudah jujur salah, sudah berkomunikasi secara terbuka masih juga salah. Nah, ini berarti ada yang salah. Apakah itu di suaminya, apakah itu di istrinya? Makanya ketika teman-teman ada masalah di dalam keluarga, carilah orang yang tepat untuk sharing, untuk berbagi. Karena masalah ini bukan untuk dipendam sendirian. Bahaya ketika teman-teman punya masalah dengan suami, teman-teman punya masalah dengan istri. Hanya dipendam dengan sendiri itu akan menghasilkan penyakit mental yang sangat mengerikan. Ketika mentalnya sudah sakit karena permasalahan yang begitu rumit, tidak dibagikan bersama orang lain, artinya dengan orang yang tepat ya. Jangan sampai kita bercerita atau sharing, berkomunikasi dengan orang yang ember, kata orang sekarang gitu ya. Artinya apa? Yang selalu membocorkan, akhirnya semuanya tahu. Makanya carilah orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang paham, oh ini bisa menjaga rahasia saya. Oh ini adalah orang yang tepat untuk tempat saya sharing, tempat saya bercerita. Ya, silahkan terbuka dengan orang yang kita percaya, orang yang anggap kita ini tepat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika komunikasi tidak lancar, ada masalah yang sangat rumit di dalam keluarga, itu ternyata dipendam oleh sendiri dan itu yang sangat berbahaya. Selanjutnya, menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian. Sekecil apapun, berikanlah pelukan, berikanlah sapaan, berikanlah panggilan, ya, sama pasangan sayang lagi apa, yang lagi apa, beb lagi apa, Hani, makan yuk, dan yang lainnya. Jangan sampai menyebut nama kepada pasangan kita. Gus, kemana Gus? Hah, jangan sampai seperti itu. Ani, Ani ya. Tidak boleh seperti itu. Panggillah dengan nama-nama kesayangan.
sayang, cantik, lagi apa, bebek, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Itu adalah untuk menstimulus rangsangan di dalam otak istri. Ya, walaupun istri lebay, tapi dalam hati istri yang paling dalam, mereka pengen dimanja, mereka pengen disayang, mereka pengen dipanggil dengan panggilan yang istimewa di antara yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kalau tadi kita fokus terhadap pasangan, sekarang kita menanamkan nilai-nilai positif pada anak kita. Apa aja yang harus diterapkan? Apa saja yang harus kita berikan sejak dini terhadap anak-anak kita? Yang pertama adalah pendidikan agama. Ya, berikanlah pendidikan agama sedini mungkin. Dari mulai PAUD ya, dari mulai TK sudah diajarkan bagaimana cara makan yang baik, bagaimana doa makan, doa sesudah makan, doa bangun tidur dan lain sebagainya. Walaupun itu di sekolah yang mengajarkan gurunya, tapi ketika pulang sekolah kita monitor, kita periksa, kita ajak ngobrol. Itu adalah salah satu cara untuk menerapkan pendidikan agama sejak dini terhadap anak kita. Yang kedua, latih, didik anak kita, ajarkan anak kita tentang moral, tentang kejujuran, tentang rasa tanggung jawab, tentang disiplin. Dan ini akan menjadikan budaya yang sangat baik untuk anak kita apabila diajarkan dari sejak dini. Selanjutnya, ajarkan etika. Tanamkan etika sejak dini. Bagaimana cara sopan santun, bagaimana cara akhlak kita kepada dari yang kecil kepada yang besar, ya, dari kakak kepada adik, dari adik kepada kakaknya harus seperti apa, ya, dari AA terhadap adiknya, dari teteh terhadap adiknya seperti apa. Ini diajarkan. Hormat kepada orang tua seperti apa. Salim ketika mau berangkat ke sekolah, cium dahinya, cium keningnya, peluk seperti itu. Ini akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang baik. Ya, ketika si anak sudah diajarkan agama, diajarkan moral, diajarkan etika, bagaimana menghargai perbedaan dengan temannya di sekolah, di keluarga kita ajarkan. Semua berawal pendidikan terbesar, pendidikan terpenting itu adalah di dalam keluarga. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana menanamkan karakter. Ajarkan sifat-sifat mandiri, sifat-sifat yang kreatif, yang inovatif. Oh, Dede di sekolahnya belajar apa, nak? Oh, Dede sudah belajar menggambar. Dede sedang belajar mewarnai dan lain sebagainya. Berikan apresiasi walaupun itu di mata kita kurang sempurna, belum sempurna. Tapi pujilah anak, hargai perolehan anak di sekolah sejak dini dari TK, ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, terus hargai sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kenapa? Supaya ini menjadikan anak-anak kita tadi belajar menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mempunyai sifat sopan santun, yang mempunyai etika, yang bisa disiplin, yang bisa kreatif nantinya, yang bisa memberikan inovasi apapun, ya. Dan ini dimulai dari keluarga tentunya. Selanjutnya, peran orang tua dalam pengasuhan digital. Dan ini sangat penting bagi Bapak Ibu, bagi teteh-teteh, akang semuanya yang sudah menjadi orang tua, ya. Bagaimana sih kita sekarang cara eh, mengatur, mengawasi, memberikan pendidikan lewat asuhan digital ini, ya. Pertama, yang harus paling penting ini adalah bisa menjadi uswatun hasanah, bisa menjadi suri tauladan. Orang tua itu harus menjadi panutan anak dalam penggunaan teknologi. Jangan sampai ketika anak ini dilarang bermain HP jam 10 malam, ternyata ayahnya masih main HP.
ibunya masih teleponan, ibunya masih nonton YouTube. Matikan terlebih dahulu ayah dan ibunya HP-nya, baru kita bisa melarang anak. Oh iya, ayah, bunda sudah mematikan handphonenya. Anak dengan stimulus rangsangan tersendiri akan mengalir di otaknya secara alami. Tapi ketika kita melarang anak kita untuk tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh menggunakan HP, sedangkan kita masih main HP, masih teleponan, masih itu kan tidak akan bisa. Kenapa? Yang pertama harus menjadi uswah, harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, berikanlah edukasi, ya. Ajarkan Dek, ketika Dede, ketika AA menggunakan HP, ini loh yang tidak boleh dibuka. Ini loh yang tidak boleh dilihat. Ini yang harus A lihat. Ini yang harus teteh pelajari. Ini yang harus teteh tonton. Terus seperti itu. Berikanlah edukasi yang positif. Yang selanjutnya, memantau tadi aktivitas anak ketika dalam menggunakan gadget. Awasi anak kita yang menggunakan, baik dia punya Facebook, awasi Facebooknya gak apa-apa. Kita sebagai orang tua menjadi apa eh, pengawas terbaik buat anak kita, ya. Berikan bimbingan-bimbingan yang terbaik buat anak kita, jangan sampai lepas kontrol, ya. Jangan sampai apa namanya, ketika kita tidak memberikan pengawasan, tidak memantau anak kita, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Seperti yang sudah kita banyak ketahui di era zaman digital sekarang, banyak anak, seorang anak membunuh ibu, seorang anak berani membunuh ayah. Bayangkan betapa ngerinya kita. Itu akibat apa? Akibat tidak adanya monitoring, akibat tidak adanya pantauan aktivitas anak. Kegiatan anak apa saja tidak bisa kita pantau. Dan inilah tujuan manfaat dari peran orang tua dalam pengasuhan di era digital. Selanjutnya, jagalah interaksi fisik dalam keluarga. Ya, dari mulai makan bersama. Jangan sampai ayahnya makan di warung, istrinya makan di sekolah, anaknya di rumah sendirian. Sedih ini. Kenapa? Hal-hal terkecil sekalipun ini adalah salah satu langkah-langkah untuk menumbuhkan keluarga yang harmonis. Kalau bisa makan berjamaah di rumah, yang makan di rumah ya bareng, callingan silahkan. Oh iya, mau makan-makan sama apa, mau dimasakin apa, itu akan menjadi interaksi yang sangat positif. Oh, ayah pengennya nasi goreng, nasi kebuli. Jangan yang susah-susah ya, Prof. Minta yang mudah-mudah saja. Yang memungkinkan istri kita atau suami kita atau pasangan kita bisa untuk membuatnya. Jangan sampai pulang ke rumah yang pengen makan apa? Hot dog. Pengen makan apa, sate, ya yang mudah-mudah aja lah gitu ya. Nasi goreng, ceplok telur atau tumis kangkung dan yang lain sebagainya. Hargai peran istri, hargai peran suami, semuanya insya Allah ini akan menjadi lebih indah di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selanjutnya, belajar bermain bersama juga. Jangan sampai anak hanya bermain sendirian, belajar melukis pulang ke rumah dari sekolah gitu ya. Temani, bimbing, ya. Temani anak kita. Oh, Dede lagi apa? Lagi menggambar. Boleh nah ayah ikut. Oh, boleh nih ayah. Ayah mewarnainya yang ini. Bunda yang ini. Ini akan menjadi interaksi yang positif. Mereka merasa bahwa ayah dan ibunya ini selalu ada untuk dia. Selalu ada untuknya. Nah, ini sangat penting. Yang ketiga, belajar beribadah bersama. Ketika di rumah, yuk belajar. Kita jadi imamnya. Istri sama anak jadi makmum. Beres selesai sholat, cium tangan, cium keningnya, cium tangannya, peluk erat anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita. Dan ini akan menjadi lebih lebih keharmonisan yang sangat luar biasa untuk keluarga. Ya. Dan ini insya Allah nanti akan lebih memudahkan kita untuk mencapai keluarga yang harmonis. Yang selanjutnya, mempertahankan kasih sayang dan keberkahan.
ya. Jadi membangun keluarga sakinah di era digital sekarang ini, tentu kita harus punya komitmen yang kuat. Jangan sampai, oh kiat-kiat ini kita harus punya komitmen nih. Laksanakan mulai dari hal yang nomor satu, dua, sampai selanjutnya. Ya, kenapa? Ketika ada usaha yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, komitmen yang luar biasa, insya Allah semua akan tercapai mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak Dokter. Insya Allah selanjutnya kita sharing, kita berbagi, eh, kita diskusi saja, bukan menggurui. Kita hanya sharing, hanya berbagi ya, berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman di sini insya Allah lebih paham. Mungkin itu saja Pak Dokter. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa ya. Tadi materinya itu memang istilahnya itu apa ya? Memang memang seperti itu adanya gitu ya. Artinya itu secara teori itu memang sangat luar biasa gitu. Cuma memang dalam kehidupan sehari-hari ini ya kadang mungkin perlu apa ya? Perlu penyesuaian. Kemudian juga komunikasi itu memang betul-betul perlu dibangun terus-menerus gitu ya. Nah, menarik nih.